Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai metode yang kami gunakan pada program kami, yaitu algoritma clustering menggunakan metode Cummins. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ahmad Saiful Mutaki Aziz, Ahmad Farhan Hairul Auni, Aditya Husairi, Andika Julian Pratama, dan Darmiati. Lanjut ke penjelasan yang pertama, yaitu machine learning. Apa sih yang disebut machine learning itu, dan apa sih fungsi dari machine learning tersebut? Jadi, pengertian dari machine learning menurut Agung Wijoyo pada artikel yang berjudul Pembelajaran Machine Learning adalah sistem yang dapat belajar membuat keputusan sendiri tanpa harus diprogram berulang kali oleh manusia, sehingga komputer dapat lebih pintar dan belajar dari pengalaman data. Contoh penerapannya sudah sering kita temui, bahkan kita gunakan sehari-hari, seperti rekomendasi pada produk e-commerce, deteksi wajah pada handphone, prediksi waktu perjalanan, Google Search, Google Translate, dan asisten virtual seperti Google Assistant, dan masih banyak lagi. Jadi contohnya, semisal kita sedang searching sepatu, jam tangan, ataupun hal-hal lain dalam beberapa kali pencaharian pada e-commerce, mesin akan membaca pola tersebut dan akan memberikan rekomendasi secara otomatis di beranda mengenai sepatu, jam tangan, ataupun hal-hal lain yang kita cari berulang kali. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kategori pada machine learning. Kategori pada machine learning dibagi menjadi 4, yaitu supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Pada penjelasan kali ini, kita akan fokus kepada unsupervised learning. Sebelumnya, apa sih unsupervised learning itu? Jadi, unsupervised learning merupakan teknik pembelajaran mesin di mana pengguna tidak perlu mengawasi modelnya. Algoritma ini bertujuan untuk mengeksplorasi struktur data secara inherent, mengidentifikasi pola, kelompok, atau hubungan tersembunyi di dalam data. Pendekatan ini digunakan dalam tugas-tugas seperti clustering, contohnya segmentasi pelanggan, dan dimensionality reduction seperti principal component analysis. Lalu di dalam unsupervised learning terdapat beberapa algoritma. Di sini dibagi menjadi 3 algoritma, yaitu clustering, association rule learning, dimensionality reduction. Lanjut, di sini ada clustering. Apa sih itu clustering? Clustering dalam unsupervised learning adalah proses pengelompokan data yang tidak berlabel ke dalam cluster berdasarkan kesamaannya. Tujuan dari pengelompokan adalah untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data tanpa pengetahuan sebelumnya tentang makna data tersebut. Lalu, sebelum masuk ke penjelasan program, kita akan menjelaskan mengenai metode Cummins. Dari pengertiannya, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, dan juga studi kasus pada metode ini. Yang pertama adalah pengertian dari Cummins. Metode Cummins clustering adalah salah satu metode dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Tujuan utama dari Cummins untuk membagi data menjadi sejumlah kelompok yang disebut cluster, sedemikian rupa sehingga dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang mirip satu sama lain. Metode ini sering digunakan dalam analisis data, segmentasi pelanggan, pengelompokan dokumen, dan berbagai aplikasi lainnya. Cara kerja Cummins clustering dimulai dengan memilih sejumlah titik awal yang disebut centroids secara acak. Setiap data akan diatributkan ke klaster yang memiliki centroid terdekat berdasarkan jaraknya. Kemudian, centroid dari setiap klaster akan dihitung ulang sebagai rata-rata dari data-data dalam klaster tersebut. Proses dilakukan berulang-ulang hingga tidak ada perubahan signifikan dalam penempatan data ke dalam klaster atau hingga mencapai jumlah iterasi yang telah ditentukan.
Metode ini dapat bekerja dengan baik dalam mengelompokkan data besar dan memiliki implementasi yang relatif sederhana. Selain itu, Cummins memiliki hasil yang interpretable dan dapat memberikan insight dalam mengidentifikasi pola dalam data. Namun, sayangnya hasil clustering dipengaruhi oleh pemilihan centroid awal, dan metode ini hanya cocok untuk data dengan bentuk cluster yang cukup sederhana dan terpisah dengan baik. Selain itu, Cummins juga rentan terhadap outliers yang dapat memengaruhi hasil clustering secara signifikan. Selain itu, Cummins juga rentan terhadap outliers yang dapat memengaruhi hasil clustering secara signifikan. Salah satu contoh penerapan Cummins clustering adalah dalam industri retail, khususnya pada analisis pelaku pelanggan. Misalkan, sebuah toko retail ingin memahami lebih baik preferensi pelanggan mereka untuk mempersonalisasi strategi pemasaran. Dalam kasus ini, Cummins clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan pola pembelian mereka. Data yang digunakan untuk analisis bisa mencakup informasi seperti jumlah pembelian, frekuensi kunjungan toko, kategori produk yang dibeli, dan lain sebagainya. Pertama, Cummins akan menentukan kelompok-kelompok pelanggan yang memiliki perilaku serupa, seperti pelanggan yang sering memberi produk makanan, pelanggan yang lebih suka produk fashion, atau pelanggan yang hanya berbelanja sesekali. Setelah itu, toko retail dapat mengidentifikasi preferensi masing-masing kelompok, menyesuaikan strategi pemasaran seperti promosi atau penawaran khusus untuk setiap kelompok, dan juga mengukur efektivitas dalam meningkatkan penjualan. Dengan cara ini, toko dapat mengoptimalkan strategi pemasaran untuk melayani pelanggan dengan lebih baik dan dapat meningkatkan keuntungan. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan program yang telah kami buat. Baik, kali ini saya akan menjelaskan programnya, yaitu mulai dari mengunduh dataset dari Kaggle. Yaitu kita lakukan import dulu dari Kaggle Hub, lalu lakukan seperti ini, add Kaggle Hub dataset download, lalu masukkan case 3011 customer personality analysis, lalu di print add to dataset files. Oke, jika sudah, kita lanjut mengimpor library apa saja yang diperlukan, yaitu seperti NumPy, Panda, DateTime, Matplotlib, Seaborn, Sklearn, Preprocessing, lalu Yellowbrick, Sklearn, Cluster, Matplotlib, dan yang lainnya. Lanjut, di sini kita akan melakukan memuat atau menampilkan data, yaitu data pd.read _csv Kaggle input customer personality marketing campaign .csv print jumlah data, lalu seperti ini hasilnya, jumlah data jumlah 5 seperti ini. Oke, jika sudah, kita lanjutkan untuk menampilkan informasi dari dataset yang ada dengan cara lakukan data.info seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Lanjut, di sini kita akan melakukan membersihkan data dengan nilai kosong, yaitu data sama dengan data dropna print total data setelah menghapus baris dengan nilai kosong, yaitu total data setelah menghapus baris dengan nilai kosong adalah 2216. Lanjutkan dengan mengkonversi tipe tanggal pendaftaran untuk membuat berapa lama pelanggan telah mulai berbelanja sejak pertama, yaitu dengan cara data dt_customer pd to datetime data dt customer format seperti ini, lalu dates for in data dt customer, lanjut sampai ke
dates titik event, lalu kita print catatan terbaru dan catatan terlama. Dengan catatan terbaru dengan max, lalu catatan terlama dengan min. Oke, lanjut. Di sini ada days, day 1 sama dengan max dates. For in dates delta days titik event, lalu data customer for untuk days, baru di sini kita customer for error scores. Oke, jika sudah, hasil akhir. Lanjut ke hasil akhir untuk berapa lama pelanggan sudah mulai berbelanja sejak pertama kali. Ini untuk hasilnya seperti ini ya. Lalu lanjut untuk melihat sisa data yang masih berbentuk objek. Print total kategori pada marital status, dan print total kategori pada education, data education values titik cost. Lalu hasilnya seperti ini untuk total kategori pada marital status dan total kategori pada education. Lanjut, di sini kita akan menggunakan rekayasa fitur digunakan untuk mengubah beberapa nilai yang tidak digunakan dan mengubah beberapa data yang memiliki kategori yang hampir sama menjadi satu. Lalu usia pelanggan saat ini sesuai data set 4 tahun yang lalu, data age 2021, year birth. Lalu ada total pengeluaran untuk berbagai item, menurunkan situasi tempat tinggal berdasarkan status perkawinan. Lalu ada fitur yang menunjukkan total anak yang tinggal di rumah. Lalu ada fitur juga yang untuk total anggota di rumah tangga, fitur yang berkaitan dengan status sebagai orang tua, membagi tingkat pendidikan menjadi 3 kelompok. Baru lanjut seperti ini ya. Lalu di sini kita akan melihat status data terbaru, yaitu dengan data titik describe dan data titik head seperti ini. Baru di sini plot beberapa fitur yang dipilih, mengatur preferensi warna, SNS titik set, SX face color, lalu ada plot fitur-fitur berikut. Baru ada mengambil PLT pixel, lalu hasilnya seperti ini. Oke. Lanjut menghapus outlier dengan menetapkan batas pada age dan income. Data sama dengan data age kurang 90, data sama dengan data income kurang dari 600.000. Print jumlah total titik data setelah menghapus outlier adalah dengan cara data. Plot beberapa fitur yang dipilih, mengatur preferensi warna dan yang lainnya, maka hasilnya seperti ini. Lanjutkan untuk menampilkan matriks korelasi antar kolom dengan tipe data number dengan cara format sama dengan data titik select underscore details include number titik core lt figure fixed size sns headmap format not true simap center null. Maka hasilnya akan seperti ini untuk menampilkan matriks korelasi antar kolom dengan tipe data number. Oke, seperti income, kit home, tin home, resensi, wine, spirits, meat, fish, sweet, gold, katalog, accepted, complaint, response, dan yang lainnya. Lanjut ke data processing, di mana kita
mendapatkan daftar variabel kategorikal dengan cara S sama dengan data titik dtypes object calls sama dengan list index dengan print variabel kategorikal dalam dataset. Lalu lakukan label encoding pada tipe data objek, yaitu label encoder for i in object calls data i sama dengan data i apply titik fit underscore transform, lalu di print semua fitur sekarang bertipe numerik. Lalu ada di sini membuat salinan data dan membuat subset data frame dengan menghapus fitur pada kesepakatan yang diterima dan promosi calls deals. Lalu action 3, 4, 5 exit SMP 1, 2 compile response. Lalu ada scaling, scalar, standard scalar, scalar titik fit ds, scalar underscore ds dengan pd titik data frame. Lalu di print semua fitur sekarang diskalakan. Lanjut, data yang telah diskalakan akan digunakan untuk mengurangi dimensi. Lalu di print data frame yang akan digunakan untuk pemodelan lebih lanjut. Lalu di sini hasilnya. Lanjut ke reduksi dimensi. Memulai PCA untuk mengurangi dimensi alias fitur menjadi 3 yang mulanya ada 23 dengan cara PCA seperti ini, calls 1, 2 dan 3, lalu hasilnya seperti ini. Lanjut, di sini ada proyeksi data 3D dalam dimensi yang dikurangi. Lalu ada plotnya juga yang hasilnya seperti ini, proyeksi data 3D dalam dimensi yang dikurangi. Lanjut, clustering, di mana pemeriksaan cepat metode elbow untuk menemukan jumlah cluster yang akan dibuat, yaitu print metode elbow untuk menentukan jumlah cluster yang akan dibentuk. Elbow visualizer K-means K sama dengan 10. Lalu hasilnya seperti ini, metode elbow untuk menentukan jumlah cluster yang akan dibentuk. Distorsi score elbow for K-means clustering elbow at K sama dengan 4 score 7553.756. Lalu seperti ini. Lanjut, memulai model K-means clustering dan menyesuaikan model dan memprediksi cluster, menambahkan fitur cluster ke data frame PCA dan data seperti ini. Lalu lanjut dengan memplot cluster yang nantinya akan hasilnya seperti ini. Lanjut di evaluasi model, di mana plotting complot of cluster, yaitu dengan membagi pewarna seperti ini, SNS titik complot X sama dengan data cluster palet pal set title distribusi cluster, lalu di show ditampilkan, lalu hasilnya akan seperti ini distribusi clusternya 0, 1, 2, dan 3. Lanjut di sini SNS titik scatter plot data sama dengan X data spend, Y data income, dan U data sebagai cluster palet. Lalu kita tampilkan profil cluster berdasarkan pendapatan dan pengeluaran yang hasilnya seperti ini, income dan spend. Lanjut ke PLT figure PL SNS one plot data cluster spend dan warnanya. Lalu lanjut ke hasilnya akan seperti ini, cluster 0, 1, 2, dan 3. Lanjut dimana kita membuat fitur untuk mendapatkan jumlah promosi yang diterima dengan cara data total promo dengan data accept SMP 1, 2, 3, 4, dan 5.
Lalu kita memplot jumlah totalnya yang diterima dengan cara PLT figur, SNS countplot, X sama dengan data total promo dan data cluster, panglet, pal, dan dengan titel, set titel, jumlah promosi yang diterima, dan X label jumlah total promosi yang diterima. Lalu kita lakukan PLT show untuk menampilkan jumlah promosi yang diterima dan jumlah total promosi yang diterima. Lalu di sini ada memplot jumlah kesepakatan yang dibeli, yaitu seperti ini dari cluster 0, 1, 2, dan 3. Lalu ada juga personal kit home, teen home, customer, age, children, family size, is parent, edukasi, living with, 4E, in, personal, LT figure, S-pen, cluster, dan KDE. Seperti ini, kit home, teen home, customer, age, children, family size, is parent, education, living with. Untuk cluster 0, pelanggan berpenghasilan rendah, pengeluarannya rendah. Cluster ini mewakili pelanggan dengan pendapatan dan pengeluaran yang relatif rendah. Keluarga kecil, mereka cenderung memiliki keluarga yang lebih kecil dan lebih sedikit anak, tidak responsif terhadap promosi. Kelompok ini cenderung kurang responsif terhadap promosi dan penawaran khusus. Membeli lebih sedikit produk, pengeluaran mereka untuk berbagai kategori produk seperti anggur, buah, daging, dan lainnya relatif rendah. Untuk cluster 1, pelanggan berpenghasilan tinggi, pengeluaran tinggi. Cluster ini merupakan pelanggan dengan pendapatan dan pengeluaran yang tinggi. Pembeli yang aktif, mereka adalah pembeli yang aktif dan sering melakukan pembelian. Keluarga besar, mereka cenderung memiliki keluarga yang lebih besar, responsif terhadap promosi. Kelompok ini cukup responsif terhadap promosi dan penawaran khusus, dan juga mereka cenderung lebih menyukai dan membeli produk-produk premium. Untuk cluster yang kedua, pelanggan berpenghasilan menengah atau pengeluaran menengah. Cluster ini terdiri dari pelanggan dengan pendapatan dan pengeluaran yang berada di kisaran menengah. Mereka memiliki keluarga yang relatif kecil dan jumlah anak yang lebih sedikit. Kelompok ini cenderung responsif terhadap promosi dan penawaran, dan juga mereka melakukan pembelian produk dalam berbagai kategori dengan tingkat pengeluaran yang seimbang. Lalu di cluster yang ketiga, pelanggan berpenghasilan menengah, pengeluaran rendah. Cluster ini merupakan pelanggan dengan pendapatan yang relatif tinggi tetapi pengeluaran yang rendah, dengan sedikit anak, yang mereka cenderung memiliki keluarga dengan sedikit anak. Kelompok ini cenderung kurang responsif terhadap promosi dan penawaran, dan juga mereka melakukan pembelian secara lebih selektif. Oke, sekian itu untuk penjelasan program segmentasi pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.